saya pribadi koordinator media GPC itu sebenarnya sempat berkomunikasi dengan salah satu kapal. Di situ ada 3 delegasi Indonesia. Ada Mas Heru, Mas Andre Prasetyo dari Tempo, dan Mas Todi Badai dari Republika. Sekitar pukul 10 pagi. Terakhir kali saya pribadi komunikasi dengan Mas Heru di kapal Oskurluk ya. Jadi kebetulan saya kan memang setiap harinya ketika mereka berlayar itu saya menanyakan kabar. Dan kebetulan yang saya terus pantau itu adalah kapal Oskurluk ini. Kan teman-teman jurnalis, ya kan. Nah, kebetulan saya komunikasi dengan Mas Heru. Saya komunikasi terus tuh. Nah, pada Senin 18 Mei 2026 itu pagi jam 10 saya komunikasi. Ru, gimana kabar kondisi? Karena sebelumnya kan mereka-mereka ini kan sempat terhalang badai, ombak tinggi dan harus menepi di sekitar Antalya, Turki. Mereka beristirahat ya waktu itu ya benar ya. Karena setelah itu mereka melanjutkan lagi kan ke perairan internasional, Mediterania menembus berusaha untuk menembus blokade Gaza ke perairan Gaza. Jam 10 pagi itu saya komunikasi, Ru gimana kabar? Alhamdulillah nih ombaknya udah mulai agak tenang. Kita terus on the track, terus menuju ke laut Mediterania, lurus terus nih ke perairan internasional menuju ke Gaza gitu. Itu jam 10-an lewat lah saya komunikasi, nanya berbagai hal lah ya. Banyak hal lah sebenarnya. Saya cerita, saya nanya sama Heru bla bla bla, dan kondisi seperti apa. Tak lupa saya juga titip visual ya, dokumentasi ke Mas Heru. Nah udah tuh jam 10 pagi. Setelah itu saya tidak komunikasi lagi. Nah jam 15 sore saya tuh dapat informasi dari teman-teman GPCI, dan saya juga mantau Plotilla Tracker. Ada kapal namanya kapal Joseph. Kebetulan saya tahu di kapal Joseph itu ada satu delegasi namanya Andi Angga Prasadewa, delegasi kita. Wah, terdeteksi intercept. Itu belum bisa dibilang resmi terintercept ya, karena Bu Maimun menyampaikan belum bisa dipastikan, tapi itu baru terdeteksi. Mudah-mudahan selamat gitu kan. Tapi intinya di situ tuh udah intercept lah pokoknya, terdeteksi. Tapi akhirnya Bu Maimun menyampaikan ya sudah intercept itu sekitar kalau nggak salah tuh habis maghrib ya. Beberapa jam kemudian baru terkonfirmasi. Ya, karena udah ada SOS-nya keluar kan. Jadi intinya ketika delegasi atau aktivis kemanusiaan yang di Global Support itu intercept itu benar-benar dipastikan lah ya oleh Global Support itu ketika ada video SOS-nya yang sudah keluar. Berarti itu tandanya mereka sudah diculik, di intercept. Nah, yang kapal Joseph itu yang pertama kali keluar SOS-nya. Terus ada satu delegasi WNI ya, kita. namanya Andi Angga Prasadewo, Andi Angga Prasadewo. Setelah Andi Angga, kapal Boralais, jurnalis Republika, Mas Bambang Naroyono, Mas Abe, itu. Setelah itu barulah kapal Oskurluk. Yang adanya Mas Heru, ada Mas Andre Prasetyo dari Tempo, ada Mas Todi Badai dari Republika. Total pada hari Senin itu 5 warga negara Indonesia yang diculik. Kita melakukan upaya akhir komunikasi kita komunikasi di internal GPCI, dan kita melakukan konvers. Kita di comment center, kebetulan comment centernya di kita udah persiapkan lah ya. Kita menyampaikan kepada media pada malam itu bahwa 5 warga negara Indonesia terkonfirmasi di intercept. Nah, hari berikutnya kita pantau terus dua kapal Indonesia, kapal Zepiro dan kapal Kasri Sadabat, di mana di kapal Zepiro ada Mas Ronggo dan Mas Herman, dan di kapal Kasri Sadabat ada Mas Asad dan Mas Hendro. Kita pantau tuh Selasa itu tanggal 19. Dan selain itu pun kita juga melakukan upaya. Kebetulan pada tanggal 19 tuh Dewan Pengarah GPC itu menemui pimpinan MPR. Waktu itu ditemui oleh Bapak Hidayat Nur Wahid ya di MPR. Intinya kita tuh melakukan upaya-upaya juga di Jakarta untuk meminta dukungan. Komunikasi juga kita lakukan dengan Kemlu gitu untuk meminta dukungan agar ada upaya juga gitu kan.
Nah hari Selasa itu kapalnya Mas Ronggo di intercept. Kalau nggak salah itu jelang maghrib, pas Waktu maghrib Indonesia ya. di Indonesia. Dan saya melihat langsung prosesnya karena waktu itu kami di comment center kita langsung live streaming di ya akun resminya Global Support Dila, dan kita melihat langsung proses intercept penculikan Mas Ronggo dan Mas Herman. Jadi pada saat itu saya melihat langsung Mas Ronggo, Mas Herman angkat tangan, sudah menjadi SOP, langsung diarahkan ke arah depan kapal ya, dan diculik. Setelah itu CCTV hilang, Zeviro intercept, ya kan. Setelah itu kita menunggu sebenarnya lama, menunggu, dan rupanya kapal dari Kasri Sadabat juga sama di intercept sekitar pukul 23-an malam lah ya. Itu kapal yang ada Mas Asad dan Mas Hendro-nya di dalam itu juga di intercept, dan total semuanya jadi 9 delegasi semuanya. Jadi total 9 WNI itu, dan akhirnya baru semuanya bertemu itu di Turki ya. Ya, dan intinya setelah itu kan kami langsung melakukan upaya ya, tentu di GPC itu berkomunikasi gitu kan. Kebetulan Dewan Pengarah kami di Jakarta, Pak Irfan dan Pak Ahmad Juwaini juga bertemu dengan Pak Menlu, karena waktu itu bersamaan dengan pertemuan dengan Komisi 1. Jadi kami di GPCI juga melakukan pertemuan dengan DPR Komisi 1 di DPR RI kan. Itu ada rapat sebentar, dan setelah itu bertemu dengan Menlu juga, Menlu Sugiono, untuk berkomunikasi lah di Jakarta, berkoordinasi. Itu upaya-upaya dari GPCI di Jakarta gitu. Dan koordinator Dewan Pengarah kami Bu Maimun Harawati juga sama di Turki Istanbul juga melakukan upaya untuk melakukan penyelamatan terhadap teman-teman. Dan kebetulan memang Bu Maimun menyampaikan kepada kami, tim adalah tadi yang seperti Mas Ronggo sampaikan, kita punya tim kuasa hukum namanya tim adalah. Kuasa hukum dari Global Support Dila itu sudah bisa punya akses tuh untuk bisa mendampingi mereka. Makanya tadi Mas Ronggo ceritakan udah didampingi gitu. Oke.